Ya kalau tanaman favorit saya susah sih kalau ditanya itu ya, karena ada monstera, gelombang cinta, philodendron, semuanya tuh saya sayang gitu loh. Jadi kalau suruh milih agak susah sebenarnya. Gitu sih. Iya. Kuping Konsepnya gajah. mungkin sekarang sih bukan yang lebih minimalis, tapi kayak semacam janggal janggal di dalam rumah gitu ya. Iya, Jadi gini. semua Idea Lovers, rumah yang memiliki akun Instagram @adindatiar4 ini bergaya natural minimalis dengan menerapkan konsep 60% bangunan dan 40% ruang hijau. Rumah tumbuh hasil renovasi ini berada di lahan 168 meter persegi, menerapkan ventilasi silang dengan hampir semua ruangan memiliki pemandangan ke taman. Agar tampilan makin inspiratif, pemilik rumah pun menciptakan suasana kafe di dalam rumah. Pemilik rumah ini yaitu Adinda Tiara berbagi cerita rumah melalui house tour, detail ruangan, hingga tips trik menarik yang kamu bisa lihat link videonya di kolom deskripsi. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi, akses website Idea di ideaonline.co.id, serta follow Instagram @ideaonline untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Semoga video ini menginspirasimu. Selamat menyaksikan. Jadi di awal kita membangun rumah ini memang kami itu inginnya punya rumah yang sederhana tapi dikelilingi oleh banyak tanaman gitu kan. Intinya sih itu ya. Jadi konsepnya itu 40% taman dan 60% bangunan. Dan kenapa kita pengen semua dikelilingi tanaman? Karena memang itu sudah hobi dari dulu ya. Kami memang suka hijau-hijau gitu. Untuk pemilihan tanamannya sendiri sih yang kita pilih memang yang low maintenance ya, nggak seperti kayak pucuk merah ya, terus ketapang, kemudian rumput gajahnya juga yang mudah dirawat, rumputnya juga mudah dirawat, gajah mini, kemudian apalagi sirih gading, terus tanaman-tanaman untuk vertical gardennya sendiri juga itu sebenarnya gado-gado ya, paling banyak adalah tanaman dolar. Dan waktu awal membeli tanah itu memang kami semuanya ya, kita beli berapa? 50 ya? 50 bibit dolar. Bibit dolar, yang besar, yang kecil, kemudian pucuk merah yang sekitar ukuran 60 cm. Sama cemara. Cemara, itu yang basic-basicnya. Kemudian apalagi kuping gajah gitu, yang pada saat itu sih masih murah-murah banget ya tanaman gitu. Terus apalagi beberapa yang dibuat di vertical garden sebenarnya sih bukan vertical garden yang lagi ngetren sekarang, ya, jadi bukan yang proper gitu kita sih. ada pot, ya, potnya cuma dipaku di dinding aja, ya. terus ada bromelia gitu kan. Iya. Oh iya, berapa? jadi tipsnya sebelum tanaman dolarnya itu naik kan dindingnya kosong ya. Nah, kadang-kadang orang suka nggak sabaran kan, kok ini lama banget gitu. Nah, kita triknya pasang gantungan-gantungan ini sih, pot-pot gitu, pakai kawat banyak gitu. Jadi walaupun belum tumbuh dolar, ya kita udah bisa lihat tanaman-tanaman di pot itu gitu. Biasanya tanaman yang menjuntai itu kayak sirih gading gitu-gitu, banyakin seperti itu sih. Tanaman favorit ya monstera. Ya kalau tanaman favorit saya susah sih kalau ditanya itu ya, karena ada monstera, gelombang cinta, philodendron, semuanya tuh saya sayang gitu loh. Jadi kalau suruh milih agak susah sebenarnya. Gitu sih. Iya. Kuping Konsepnya gajah. mungkin sekarang sih bukan yang lebih minimalis, tapi kayak semacam janggal di dalam rumah gitu ya. Jadi semuanya ada, sampai kita hati-hati banget soalnya kan mungkin ada kita takut ada nyamuk. Terus kita beli yang namanya apa? Zodia. Zodia itu tanaman anti nyamuk. Ya, bisa mengurangi nyamuk lah. Kalau sebenarnya ada lavender juga, cuman kalau Zodia tuh perawatannya lebih mudah ya. Kalau lavender dia kan nggak kuat panas gitu, jadi saya lebih banyak di tanaman Zodia gitu sih. Biasa aja sih tanaman kita regular check up aja, tapi yang pasti setiap hari kalau lagi musim kemarau disiram, tapi kalau lagi musim hujan ya nggak apa-apa, dibiarin aja. Tapi ya satu hal yang penting adalah tanaman harus
mendapat paparan cahaya matahari, Ya, tapi benar. jangan terlalu lama, mungkin 3 jam itu yang paling ideal. Ya. Karena nggak ada gunanya kalau umpamanya kita bikin lahan, taman tertutup dinding yang tinggi-tinggi, nggak ada paparan sinar matahari atau sangat minim. Biasanya tanaman nggak bakal tumbuh subur. Ya. Rumput gajah mini pun kalau kurang cahaya, waktu itu kita di depan karena ketutupan pohon ketapang, jadi Langsung jelek, mati. langsung mati. Heeh. Terpaksa pohon ketapangnya kita trim dan habis itu dia bagus lagi gitu. Jadi cahaya matahari itu penting, selain kita emang harus rutin pagi dan Dan sore mesti untuk tahu juga menyiram. tanaman-tanaman apa yang tahan panas dan yang nggak kuat, yang nggak bisa kena panas gitu. Misalnya kayak keladi gitu kan, keladi biasanya dia sukanya yang adem-adem. Dia kalau ditaruh di tempat yang terlalu panas jadi biasanya sih tukang kebun tahu ya, dapat info seperti itu. Terus untuk pemupukannya sendiri sebenarnya media tanam ya. Media tanam itu kita biasanya pakai tanah merah, sekam mentah untuk tanaman-tanaman di rumah kita ya. Dan pupuk kambing gitu. Nah itu biasanya kami tuh beli langsung jadi dari petaninya gitu. Jadi kami udah nggak mesti racik lagi ya. Terus untuk biasanya sih kami cuma semprot pakai pupuk ZPT, itu bisa 2-3 hari sekali gitu. Untuk trim kita punya tukang kebun yang 4 bulan sekali datang ke rumah untuk potongin tanaman dolar yang merambat itu, gitu aja sih. 4 bulan sekali, jadi ya lumayan. Tips trik cari tanaman itu nggak usah yang mahal-mahal dulu ya menurut saya ya. Tapi ini hobi sih sebenarnya, ada juga yang. Tapi yang penting adalah kita pertama suka dulu. Dan kedua kita cari yang umum-umum aja, yang kira-kira low maintenance. Biasanya kayak lidah mertua gitu kan, taruh aja di dalam, misalnya di dalam rumah gitu. Kalau lidah mertua itu kan bisa seminggu nggak diapa-apain juga nggak apa-apa gitu kan, paling nggak ini ya, sirih gading yang basic seperti itu aja sih, biar ada penghijauan di rumah gitu. Untuk tanaman yang ingin ditempatin di dalam rumah, yang penting sih rotasi aja ya, rotasi tiap berapa, tiap 2 hari atau tiap 1 hari masuk rumah. Terus jadi kita punya, umpamanya ada monstera, jadi kita ada stok monstera yang sedang di dalam rumah dan ada yang di luar, nanti tinggal ditukar gitu. Jadi karena sinar matahari tetap penting, jadi supaya tetap segar ya. Terus biasanya kalau hujan ya kita bawa keluar gitu, biar mereka senang lah gitu. Nah, Ideal Lovers, demikianlah salah satu cerita menarik dari rumah ini. Klik like dan share jika Anda suka dengan video ini, beri saran, masukan, dan request di kolom komentar. Cerita lain dari rumah ini bisa juga kamu lihat di kolom deskripsi. Selain itu, kamu juga bisa dapatkan house tour dan inspirasi dari rumah-rumah menarik yang lain di channel Idea Rumah. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kami dapat selalu mengupdate inspirasi menarik seputar rumah. Semoga video-video kami bisa memberikan inspirasi Idea Lovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Sampai bertemu di video yang lain, salam berbagi idea.